Tahukah Anda, tidak semua buah yang terlihat segar dan manis itu baik untuk kesehatan, terutama bagi para lansia usia 60 tahun ke atas. Banyak orang berpikir bahwa semua buah itu menyehatkan, penuh vitamin, dan tidak mungkin menimbulkan bahaya. Namun kenyataannya, ada beberapa jenis buah yang justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan lansia jika dikonsumsi berlebihan. Apalagi buah-buah yang rasanya terlalu manis dan memiliki biji di dalamnya, seringkali menyimpan kandungan gula alami yang tinggi, atau bahkan zat tertentu yang bisa memperberat kerja organ tubuh seperti ginjal, hati, maupun jantung. Bayangkan saja, seseorang yang sudah berusia lanjut, metabolisme tubuhnya sudah melambat, fungsi pankreas menurun, dan sensitivitas terhadap gula juga tidak sebaik dulu. Lalu setiap hari mengonsumsi buah yang sangat manis. Tanpa sadar, kadar gula darahnya bisa melonjak perlahan. Akibatnya, tubuh menjadi mudah lemas, cepat haus, sering buang air kecil, bahkan bisa memicu diabetes atau memperparah penyakit yang sudah ada. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Mereka berpikir, ini kan buah pasti sehat. Padahal tidak semua buah bersahabat bagi tubuh lansia. Ada buah-buah tertentu yang kandungan fruktosanya sangat tinggi. Bijinya bisa menghasilkan zat tertentu yang beracun bila dikonsumsi secara sembarangan. Dan bahkan bisa memicu gangguan pencernaan hingga kolesterol tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat setia yang selalu semangat menjaga kesehatannya di usia emas. Semoga hari ini penuh berkah dan semangat untuk terus hidup sehat dan bahagia. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang beberapa jenis buah yang memiliki biji dan rasa terlalu manis, namun ternyata bisa sangat berbahaya bila sering dikonsumsi oleh para lansia. Kita akan kupas tuntas penyebabnya, efeknya bagi tubuh, dan juga bagaimana cara mengatur konsumsi buah dengan bijak agar tetap mendapatkan manfaat tanpa menimbulkan risiko. Mari kita mulai dengan memahami dulu alasan utama kenapa buah yang terlalu manis bisa berbahaya bagi lansia. Tubuh lansia cenderung mengalami penurunan fungsi insulin. Artinya, ketika mengonsumsi makanan atau buah yang tinggi gula, kadar glukosa dalam darah meningkat, tetapi tubuh tidak mampu memprosesnya dengan cepat. Jika ini terjadi terus-menerus, kadar gula darah bisa tetap tinggi dalam jangka waktu lama. Inilah awal dari penyakit diabetes atau komplikasi lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol naik, dan risiko stroke yang meningkat. Selain itu, buah-buahan tertentu yang memiliki biji besar, seperti durian, mangga, sirsak, sawo, atau nangka, seringkali mengandung kadar fruktosa tinggi. Fruktosa adalah gula alami yang ditemukan dalam buah, dan walaupun alami, tetap saja jika dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek negatif. Tubuh lansia tidak seefisien dulu dalam mengubah fruktosa menjadi energi. Akibatnya, fruktosa berlebih bisa diubah menjadi lemak di hati, menyebabkan penumpukan lemak berlebih, dan lama-lama mengakibatkan gangguan fungsi hati atau perlemakan hati non-alkoholik. Contohnya buah durian. Durian memiliki rasa yang sangat manis, lembut dan lezat, tapi juga tinggi gula dan lemak. Jika lansia mengonsumsinya terlalu sering, maka kadar kolesterol bisa meningkat, tekanan darah naik, dan metabolisme tubuh menjadi lebih berat. Apalagi jika dikombinasikan dengan makanan lain yang juga manis, dampaknya bisa berlipat ganda. Buah lain yang juga perlu diwaspadai adalah mangga matang. Mangga memang kaya vitamin C dan serat, tapi saat terlalu matang, kadar gulanya melonjak tinggi. Satu potong mangga matang bisa mengandung hingga 45 gram gula alami. Bila dikonsumsi terlalu banyak, apalagi setiap hari, kadar gula darah bisa meningkat tanpa terasa. Lansia yang sudah memiliki riwayat diabetes atau prediabetes sangat disarankan membatasi konsumsi mangga. Cukup 2-3 potong kecil saja. Selanjutnya ada sawo. Buah yang satu ini dikenal sangat manis dan lembut. Namun kandungan fruktosanya termasuk yang tertinggi di antara buah tropis lainnya.
Sawo juga memiliki biji keras dan besar yang berbahaya jika sampai tertelan, terutama bagi lansia yang refleks menelannya sudah tidak sekuat dulu. Dalam beberapa kasus, biji sawo bisa menyebabkan tersedak atau bahkan tersangkut di saluran pencernaan. Jadi, sebaiknya hati-hati ketika mengonsumsinya dan batasi porsinya dengan ketat. Kemudian, ada nangka. Buah yang satu ini memang mengandung banyak serat dan vitamin, tetapi kandungan gulanya juga tinggi, terutama bila sudah matang sempurna. Selain itu, nangka bisa menyebabkan perut kembung dan gas bagi beberapa orang, termasuk lansia yang sistem pencernaannya sudah mulai sensitif. Jika terlalu sering dikonsumsi, bisa memicu rasa begah, sesak, dan gangguan pencernaan. Satu lagi buah yang sering disangka aman padahal tidak sepenuhnya, yaitu sirsak. Sirsak memiliki biji yang mengandung zat alami bernama anonacin yang bisa bersifat toksik bagi saraf bila dikonsumsi dalam jumlah besar atau bijinya tergigit. Daging buahnya sendiri memiliki manfaat, tetapi jika terlalu sering dimakan, apalagi yang terlalu manis, bisa memicu penurunan tekanan darah drastis dan memperberat kerja ginjal. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa buah dengan biji ini sering menjadi bagian camilan rutin mereka. Padahal tubuh di usia lanjut memerlukan keseimbangan antara gula, serat, dan air. Bukan berarti tidak boleh makan buah, tapi harus selektif. Pilihlah buah yang kadar gulanya rendah dan tidak memiliki biji besar atau keras. Misalnya pepaya muda, apel hijau, jambu air, atau semangka dalam jumlah sedang. Selain memilih jenis buah, cara mengonsumsinya juga penting. Sebaiknya jangan makan buah yang terlalu matang karena kandungan gulanya lebih tinggi. Konsumsi buah di pagi atau siang hari lebih baik daripada malam hari, karena tubuh masih aktif membakar energi. Dan yang paling penting, jangan mencampur beberapa jenis buah manis dalam satu waktu, karena bisa membuat kadar gula darah naik drastis. Untuk menjaga kesehatan, lansia sebaiknya membiasakan diri mencatat reaksi tubuh setelah makan buah tertentu. Misalnya, apakah terasa lemas, pusing, haus, atau jantung berdebar? Jika iya, kemungkinan besar buah tersebut terlalu manis atau tidak cocok dengan kondisi tubuh. Keseimbangan adalah kunci utama. Jangan sepenuhnya menghindari buah, tetapi konsumsi dengan bijak dan penuh kesadaran. Sebab buah tetap penting untuk vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun pilihlah yang ramah bagi tubuh lansia, bukan yang memperberatnya. Jadi, kesimpulannya, buah yang memiliki biji besar dan rasa sangat manis seperti durian, mangga matang, sawo, nangka, dan sirsak sebaiknya dibatasi konsumsinya oleh para lansia. Kandungan gula dan senyawa alaminya bisa memperburuk kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Pilihlah buah dengan rasa sedang, kadar gula rendah, dan tanpa biji keras. Hidup sehat bukan berarti menolak nikmat, tapi mengatur nikmat agar membawa manfaat. Semoga video ini bisa membuka wawasan para sahabat lansia semua, agar lebih bijak dalam memilih buah sehari-hari. Ingat, yang alami belum tentu aman bila tidak seimbang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.